kita pecah menjadi 10, kita bagi menjadi 10 bagian, 9 bagian menjadi training, 1 bagian menjadi testing. Kemudian kita ulang 10 kali dengan posisi yang berbeda-beda, intinya seperti itu ya. Default ya, 10-fold cross validation. CPU jobs ini intinya kita mau menggunakan berapa core CPU gitu ya. Defaultnya -1, berarti apa ya? Saya lupa. Ini nanti baca ini ya, baca dokumentasinya. Coba saya browsing sebentar. CPU jobs. The number of threads run in parallel. -1 artinya menggunakan semua prosesor ya. Saya kurang tahu Google Colab itu prosesornya berapa gitu ya. Jadi kalau -1 itu artinya dia menggunakan semua prosesor yang ada. Semakin banyak inti prosesornya berarti kerjaannya lebih cepat selesai gitu ya, karena dia dikerjakan bareng-bareng oleh banyak orang. Kemudian apakah menggunakan GPU? Oh tidak gitu ya. GPU itu biasanya kalau kita bermain dengan gambar ya, klasifikasi gambar dan lain sebagainya, itu pakainya GPU. Dalam hal ini kita datanya simpel aja, nggak perlu pakai GPU. Kemudian macam-macam lagi, imputasinya pakai teknik apa, apakah mau dilakukan transformasi gitu ya. Mungkin kalau teman-teman tahu PCA ya, transformasinya kira-kira semacam PCA gitu ya, jadi mengubah dimensi gitu. Kemudian apakah outliernya mau dibuang atau tidak, di sini tidak, dan lain sebagainya, banyak ya. Dan ini bisa kita gonta-ganti pilihannya, jadi sekian banyak pilihan tadi itu bisa kita ganti semua, nanti akan mengubah pilihan-pilihan yang ada di sini. Nah ini banyak sekali 59 coba. Kemudian saya baca yang terakhir saja. Di sini ada fixed imbalance ya. Jadi kalau kita bermain klasifikasi, ada kalanya komposisi kelas itu tidak seimbang gitu ya. Misalnya orang yang sakit cuma 10, orang yang tidak sakitnya 100 ya. 1:10 itu nggak seimbang berarti. Nah di sini ditawarkan pilihan untuk menyeimbangkan ya. Tadi yang datanya 10 lawan 100 bisa diseimbangkan misalnya 10 lawan 10 atau 100 lawan 100 gitu ya, dengan teknik-teknik tertentu gitu ya. Itu juga bisa kita gonta-ganti nanti pilihan melakukan balancingnya itu seperti apa. Di sini kita tidak lakukan balancing ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan dulu? Mas mau nanya sedikit boleh? Boleh, boleh. Ini kan apa ya? Klasifikasi itu supervised ya, supervised. Nah, kalau Supervise. misalnya training test split-nya itu di bagian mana ya? Atau belum? Kalau misalnya belum ya udah, berarti nggak usah. Atau dia udah otomatis langsung? Sudah Takutnya otomatis. kelewatan. Nah, Oh, udah ya? sudah otomatis. Tadi sempat saya perlihatkan di sini ya, sebentar. Oh, sorry, maaf Mas. Berarti saya Uh, nggak. Training mana tadi ya? Ini defaultnya 0,7 mas, Oh, 0,7 0,3. oh berarti perbandingannya 73 ya, Iya. 70-30% ya. Nah, Oke, keterangannya oke. ada di sini. Oh ini trend size ini. Oh ya, plain size. Oke, mantap. Wow, 0,7. berarti kita nggak Ya. perlu split data lagi ya. Emang langsung semuanya ya, sepaket di sini. Betul, Satu sepaket library. gitu. Jadi satu baris dia sudah kerjakan segalanya gitu. Keren. Satu komen, ada banyak tugas dikerjain. Ya, jadi satu Keren. kata ya, setup gitu. Dia langsung macam-macam di sini gitu. Iya. Sip. Ya. Ada lagi? Thank you, Mas. Oke. Pak, mau tanya dong. Oke, silakan. Kalau misalkan 0,7 kita rubah bisa ya? Bisa. Kita tinggal tambahkan di sini perintah apa tadi? Nyontek dulu. Trend size gitu ya. Kita tambahkan di sini. Oh, artinya fleksibel ya? Ya, fleksibel gitu. Nah, ini dia kasih tahu nih trend size berapa 0,9 misalnya. Bisa. Oke, siap. Makasih. Ya, sama-sama. Terakhir, Ya. Mas Taufik. Ya. Kalau validasinya?
Masih Eh, manual ya? Maksudnya masih kita pakai yang ini lainnya? ini pakai Kvault. Oke. Ini Oh, mana tadi? ada juga berarti juga ya? Ada. Canggih benar. Mana sih tadi? Ini Kvault 10, pakainya Siap. 10. Ya. Ini soalnya banyak juga kan, parameter yang dia udah set juga banyak, jadi Heeh. mungkin kelewatan tadi. Mohon maaf ya, Mas. Oke. Sip, sip. Thank you, Mas. Oke. Ada lagi? Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ketika perintah ini dijalankan, dia hanya setup saja. Dia men-setting eksperimen kita ini akan bagaimana settingannya. Kalau sudah, baru kita lakukan proses training data. Nah, hebatnya lagi di sini adalah kita bisa langsung membandingkan 14 model sekaligus. Keren. Minggu lalu Bu Hana berapa model itu? 4 model apa berapa gitu ya. Sekarang kita 14. 8. Random forest. Ya. Jadi sebelum ini saya juga ketika mau bikin paper gitu, paper ecek-ecek ya. Saya manual gitu kan. Saya milih berapa model, 3 model. Saya jalankan satu-satu gitu kan. Nah, sekarang tidak perlu ya. Cukup dengan 2 kata, compare models. Dia akan membandingkan 14 model. Ya, jadi di klasifikasi ini kebetulan baru ada 14 model. Untuk clustering dan yang lainnya saya belum coba dan belum tahu ada berapa model yang ada di dalam sana gitu ya. Saya pernahnya baru yang klasifikasi saja dan ada 14. Oke, kita jalankan. Oh ya, seperti biasa sebenarnya compare models ini ada parameternya gitu ya. Bisa kita baca di dokumentasi gitu. Kita baca by caret compare model. Kan malas membaca dokumentasi ya. Kayaknya bukan di sini dokumentasinya, di tempat yang baru tadi ya. Ya, jadi keterangan selengkapnya di dokumentasi yang baru. Jadi mungkin saya cerita saja ya. Nanti bisa ditelusuri lagi di dokumentasi yang baru. Jadi secara default ya, ketika kita kosongi semacam ini, dia akan menyimpan satu model yang terbaik. Ya, tadi kita coba 14 model, dia hanya menyimpan satu yang terbaik ya. Itu secara defaultnya. Itu bisa kita ganti ya. Misalnya kita memilih 5 yang terbaik itu bisa. Tinggal kita ganti perintahnya di sini. Ya. Perintahnya pakai n apa begitu. Saya agak lupa. Number of model. Oh ini kali ya. Oh ini masih setup. Ya saya lupa tempatnya. Nanti bisa ditelusuri lagi. Jadi di sini kita bisa masukkan parameter ya. Misalnya tadi menyimpan berapa model yang terbaik. Secara default dia hanya menyimpan satu saja. Kemudian ini saya simpan di sebuah variabel namanya base model karena dia hanya menyimpan satu yang terbaik. Oke, kita jalankan. Jadi dia langsung menjalankan 14 model sekaligus. Ya, berapa detik itu tadi? 10 detik ya. 10 detik untuk 14 model. Ya, inilah enaknya PyCaret seperti itu. Bentar saya minum lagi. Ini ketika kita pakai collab, ini nggak ada warnanya. Jadi kalau pakai Anaconda itu bisa keluar warnanya. Ini saya tunjukkan ya. Nah, seperti ini. Jadi yang diwarnai kuning itu adalah yang terbaik gitu ya. Misalnya
akurasi yang terbaik siapa? Oh ini gitu ya. AUC yang terbaik siapa? Oh ini. Recall terbaik siapa? Precision terbaik siapa gitu. Jadi ada tabilo kuningnya. Tapi ketika dijalankan di collab, warna kuningnya nggak keluar gitu. Tapi secara umum bisa kita lihat kalau posisinya paling atas itu dia yang terbaik ya. Bisa kita lihat di sini akurasinya 0,8, yang lainnya 0,79, 77 dan lain sebagainya. Jadi ini secara default dia sudah diurutkan berdasarkan model yang terbaik sampai ke yang terburuk gitu. Dengan berbagai macam metrik di sini ya, akurasi, AUC dan kawan-kawan. Nah, kemudian ini nama-nama modelnya ada logistic regression, rich classifier dan sebagainya ada di sini. Kemudian di sebelah paling kiri ini adalah nama pendeknya ya, nama aliasnya. Nanti akan terpakai di bawah nanti. Untuk sementara bisa kita abaikan dulu yang sebelah kiri. Kita cukup baca nama-nama modelnya di sini. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Ini yang kolom paling kanan ada keterangan tambahan ya. Jadi waktu yang dihabiskan untuk training tadi berapa? Setengah detik, 0,02 detik ya. Cepat karena pakai mesinnya Google. Kalaupun pakai laptop kayaknya juga nggak terlalu lama ya. Sama beberapa detik aja. Gitu. Mungkin 10-15 detikan. Nah, kenapa kok kita lakukan komparasi model? Ya biasanya kalau kita mau modeling, lakukan prediksi, kita pengen tahu kan model apa ya yang paling bagus ya. Ini langsung terjawab ya. Kita bandingkan 14 langsung terjawab. Oh, yang terbaik adalah logistic regression gitu ya. Meskipun ini sebenarnya terkait dengan pertanyaan saya di minggu lalu kepada Bu Hana. Sekarang Bu Hana ada nggak ya? Gimana Pak? Oh iya Bu. Jadi begini Bu. Jadi minggu lalu kan saya bertanya itu hasilnya mirip-mirip artinya bagaimana? Nah itu kaitannya ini. Jadi oke, ini kita jalankan pertama kali akurasinya 0,8 dan yang menang adalah LR gitu ya. Bagaimana kalau saya jalankan ulang? Apakah hasilnya akan berbeda? Ya kita lihat ya. Sama. Karena kemarin saya coba bisa berbeda hasilnya. Atau enggak kita ulangi di setupnya sehingga ketika setupnya kita jalankan ulang maka dia ngambil data trainingnya itu kan random. Nah itu bisa mengubah angka ini Bu. Ya. Mengubah angka akurasi gitu. Jadi modelnya sensitif terhadap training kita gitu. Di punya saya berbeda Pak. Nah ya itu gimana Bu Hana menanggapi hal itu bagaimana? Berbeda tuh hasil apa? Akurasinya berbeda. Akurasinya berbeda. Tapi yang terbaik siapa? Untuk sekarang masih sama ini LR. Punya Lena? Yang terbaik masih LR Bu. Cuman akurasi, aus dan lain sebagainya nilainya berbeda. Yang awal tadi sama seperti punya Mas Taufik. Cuman saya run lagi hasilnya berbeda. Oh ya itu wajar sih. Yang penting keputusannya sepertinya kok sama ya LR ya. Iya, sama LR sih. Oke. Cuman urutan kedua jadi berubah. Dua ke bawahnya. Berpendapat boleh nggak ya? Boleh. Ya silakan. Boleh banget. Sepertinya ada kecenderungan itu kalau kita manual dengan dengan sklearn, kita kan ada perintah untuk random seed. Jadi kita harus menentukan ini random jumlah seed yang akan kita ambil untuk training kita. Karena kalau kita nggak nyatakan random seed dalam sklearn, maka dataset training ketika train test split itu dia akan diambil acak walaupun 70-30 tapi 70-30-nya itu adalah data acak. Yeah. Nah, data acak itu bisa mempengaruhi hasil perhitungan seperti itu. Yeah. Jadi mungkin kalau kita mau setnya dia lebih stabil,
untuk beberapa pengulangan. Nah, kira-kira ada nggak ya random seed di sini ditentukan? Nah, itu kali Mas. Kalau Oh, ya. misalnya ada parameter random seed yang bisa kita tentukan, mungkin kita bisa coba untuk melihat apakah hasilnya akan berubah atau enggak. Karena kalau di sklearn itu kita harus menentukan random seed untuk supaya random data train kita tuh selalu tetap. Karena setiap kali kalau kita nggak random seed, maka dia akan berubah. Setiap kali kita run tuh akan berubah dan hasilnya juga pasti akan berubah. Karena dia belajar dengan data yang berbeda tiap kali di run. Ya, betul sekali. Tadi Mas Daniel ya, saya nggak bisa lihat nama kalau lagi presentasi gini. Iya. Ya, oke, kita browsing ya. PyCaret, setup, random seed. Seed function is used to save the state of random function so that it can generate same random numbers on multiple execution of the code on the same machine or different machines for a specific seed value. The seed value is the previous value number generated by generator. Jadi idenya memang untuk mempertahankan atau kestabilan. Mempertahankan ya. Randomnya biar tidak random. Randomnya biar tidak random, idenya. Ya. Tadi pertanyaan Mas Daniel, adakah tempat untuk kita menaruh? Ini Mas Daniel. Set config, kemudian kita tentukan seed-nya berapa. Jadi kita menambahkan sebuah konfigurasi sendiri. Yes. Mas Daniel. Ya, jadi sudah terjawab ya. Mungkin Mas Daniel nanti bisa dicoba ya. Nanti di akhir acara bisa ditunjukkan. Ampun. Ya tinggal nambah satu baris saja set config. Oke, ada lagi yang mau kita bicarakan sebelum dilanjut? Tapi ada yang hasilnya apa tadi? Gimana Bu? Ada yang hasilnya itu Pak Yodi Anggara tuh hasilnya yang terbaik. Oh gitu. Nah itu, apakah dia randomnya itu di setiap kali menjalankan satu model? Sepertinya begitu ya. Setiap satu model dia random ya. Saya nggak bisa baca chat ini. Oh ini. Oh ya, yang terbaik itu. Oke. Apakah bisa dilanjut? Pak Muhammad, boleh tanya nggak? Ya, boleh banget. Di tempat saya sudah berkali-kali proses lagi. Itu ada 3 yang hasilnya sama di akurasinya. Logistic regression, rich classifier, sama linear discriminant. Besarnya 0,8639, sama persis. Nah itu milih yang terbaiknya bagaimana? Kan ketiga-tiganya sama. Oh ya. Jadi secara default compare model ini hanya melihat akurasi, Pak. Tetapi sebenarnya ini ya sesuai gambar yang di sini dia meranking yang terbaik itu tidak hanya berdasarkan akurasi tetapi berdasarkan nilai-nilai yang lainnya. Ada AUC, recall dan lain-lain ini, Pak. Oke. Nah, ini kebetulan si IT ini dia menang di beberapa hal, jadi juaranya IT seperti itu. Mungkin ini Bapak siapa ya? Saya nggak lihat nama. Priyo. Oh ya, pakai collab atau pakai Anaconda, Pak? Pakai collab. Nah, kalau pakai collab sayangnya nggak bisa ada kuning-kuningnya gitu ya. Tapi mungkin bisa kita lihat manual ya. Pemenangnya siapa-siapa gitu. Ini akurasinya pemenangnya LR, AUC-nya pemenangnya 86 LDA. Jadi kita lihat pemenang dari masing-masing kriteria. Nanti kita tentukan juara satunya siapa. Tapi mudahnya adalah yang paling atas itu yang menang, Pak. Paling atas. Iya. Jadi maksudnya paling atas gimana, Pak? Yang di baris nomor 1, ini kan ada beberapa baris nih. Oh. Ya. Jadi secara default compare model ini dia meranking dari yang terbaik sampai yang terburuk gitu.
Oh, bisa aja urutannya yang paling atas Rich. Ya, sesuai rankingnya dia juara di berapa kategori gitu. Oke. Ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama Pak. Jadi kita ikuti saja, misalnya kita malas berpikir, yang paling atas itu sudah dikasih tahu sama compare model ini yang terbaik gitu. Tapi sebenarnya kita boleh kok curiga. Loh, ini harusnya decision tree yang lebih baik gitu. Itu boleh. Karena beberapa model itu bisa kita tuning ya parameternya. Sementara ketika dia menjalankan compare model ini, dia hanya menggunakan parameter yang default gitu ya, yang dari sononya yang apa adanya ya, belum dilakukan tuning ya. Untuk tuningnya nanti saya tunjukkan di bawah. Jadi status ranking yang ini sebenarnya bisa berubah ya. Ketika masing-masing model ini kita tuning gitu, bisa saja yang tadinya di bawah dia bisa menjadi lebih baik misalnya daripada yang nomor 1. Itu masih memungkinkan gitu ya, karena ada opsi untuk melakukan tuning gitu. Ini hanya kayak gambaran awal saja gitu. Makanya saya kemarin juga tanya, ya itu mirip-mirip bagaimana Bu gitu. Karena ini bisa berubah gitu ya, ranking ini bisa berubah jika kita lakukan tuning. Oke, mungkin ada lagi yang didiskusikan. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Mungkin ini ya, kalau teman-teman sudah paham tentang cara kerja model, kita bisa mengata-ngatai gitu ya. Kenapa kok model ini jelek? Kenapa kok model ini bagus? Kita punya alasan gitu ya. Misalnya SVM, kenapa kok SVM tidak cocok? Kenapa kok SVM di sini hasilnya jelek? Oh, karena dia nggak cocok karena begini gitu. Itu kita bisa ngata-ngatain gitu ya. Oke, berikutnya kita tadi sudah mendapatkan satu model yang terbaik ya. Dalam hal ini di tempat saya adalah LR gitu. Jadi modelnya si LR ini dia simpan di dalam variabel namanya base model. Nah, modelnya yang sudah kita dapatkan kita coba untuk lakukan prediksi gitu ya. Nah, di sini ini hanya nyoba saja ya. Nyoba saja secara sederhana. Kita nggak punya data tes. Kita menggunakan di sini data L tadi ya, data aslinya, kemudian kita ambil beberapa data terakhir saja. Untuk versi lengkapnya, pengetesan yang benar ya, nanti kita perlu siapkan data tesnya. Tapi ini untuk kepentingan ngetes saja sebentar ya, kita pakai tel aja cukup gitu ya. Maka hasilnya adalah ya data, kemudian hasil prediksinya apa, ada di label sini ya. Kemudian LR itu kan ada skornya ya, itu kan ada LR itu bentuknya kayak apa sih, huruf S itu ya. Nah, itu ada skornya. Nah, ini skornya ada di sini. Ini tidak enaknya adalah kolom targetnya kok masih nongol, kan harusnya jangan ya, karena ini kan di data trainingnya. Ini bisa kita buang ya kolom targetnya. Cara buangnya saya nyontek catatan saya. Nah, seperti ini. Jadi kolom targetnya kita buang dulu gitu ya. Karena nggak lucu kita punya dua target ya. Ini target di data aslinya, ini hasil prediksinya yang tulisannya label. Oke, kita jalankan. Nah, kolom targetnya hilang gitu ya. Ini hanya untuk kosmetik saja gitu ya, biar nggak lucu kok ada target di situ. Karena kalau data testing sebenarnya kan targetnya nggak ada. Gitu. Seperti itu untuk proses prediksinya. Ini hanya ele-elean gitu ya, apa adanya. Kurang sophisticated gitu ya. Karena tidak saya siapkan untuk data testingnya. Ya sudah, kita pakai data bawaannya saja, nggak apa-apa. Ada yang ditanyakan dulu sampai proses prediksi? Oke, nggak ada.
step berikutnya kita bisa simpan gitu ya. Tadi kita sudah repot-repot ya membuat settingan, kemudian melakukan komparasi model. Masa iya kita biarkan gitu ya, kita simpan dong ya. Hasil usaha kita simpan. Nah, di dalam Python model itu bisa disimpan dengan format namanya pickle ya. Pickles itu acar gitu. Jadi ya suka-suka yang buat namanya gitu ya, pickle gitu. Perintahnya adalah save model ya, simpan model. Apa yang mau disimpan? Base model. Namanya apa? Model saya misalnya. Nah, ini jalankan saja. Nah, dia akan tersimpan di dalam folder ya. Kita cek folder kita tadi. Nah, ini keluar dia, model saya .pkl ya. PKL itu berarti pickle. Ini bisa kita copy, kita kasih ke teman kita misalnya, mau yang prediksi misalnya teman kita gitu ya. Ya kita kirim aja ini file PKL-nya ini gitu. Jadi ini adalah modelnya. Bisa kita panggil lagi nanti tanpa harus melakukan training gitu. Nah, model ini bisa kita pakai misalnya kita membuat website yang bisa melakukan prediksi. Masa iya kita mau melakukan training setiap hari gitu kan, nggak lucu ya. Jadi modelnya itu perlu kita simpan. Jadi ketika kita butuh mau prediksi ya tinggal kita panggil saja. Ini keterangannya tidak perlu dipikirkan ya. Ini intinya adalah settingan dari eksperimennya tadi gitu ya. Kemudian dia disimpan dengan nama model saya .pkl. Kemudian untuk memanggilnya kita pakai perintah load model gitu ya. Load model diikuti dengan nama modelnya tanpa akhiran .pkl ya. Kemudian saya simpan di sebuah variabel namanya model. Ini jalankan saja. Sudah, dia berhasil membaca. Kemudian model yang kita baca dari file tadi bisa kita pakai prediksi langsung gitu ya. Ini juga asal-asalan ya. Yang penting bisa untuk ngetes prediksi. Oh bisa. Gitu. Silahkan jika ada yang mau didiskusikan. Pak, saya mau tanya. Ya. Untuk yang apa? Untuk menampilkan yang memilih satu model, itu kan saya nyoba, itu saya ubah saya coba yang LR. Tapi kalau sama yang hasil tadi, yang 14 model, itu nilainya berbeda sama yang ditampilin di atas. Berarti dia ngerandom seed lagi gitu ya, Pak? Harusnya enggak ya, kan modelnya sudah terbuat gitu. Sebentar, bedanya di mana? Di yang ini, angka-angka ini? Enggak, yang bawahnya sih yang memilih satu model. Apa akurasinya atau apa? Akurasinya beda. Akurasi AUC recall-nya juga beda gitu. Jadi kalau kayak yang LR akurasinya kan 0,8344 83% ya. Nah, kalau yang memilih satu model itu akurasinya cuma 81,82. Sedangkan itu sama-sama linear regresinya. Oh iya, berarti kemungkinan ketika dia mentraining ini apa random lagi ya? Random lagi ya berarti. Iya. Oh ya, ini kita bikin model baru ya, saya lupa ini. Ini kita bikin baru ya. Oke, ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Tadi yang di atas itu kita langsung membandingkan 14 model gitu ya. Bagaimana kalau kita mau memilih secara manual gitu ya. Misalnya kita suka dengan tertentu, suka dengan model tertentu gitu ya. Atau kita sudah punya ini ya, prejudis dulu ya. Ini harusnya model ini yang bagus nih. Tapi berdasarkan komparasi kok justru yang bagus orang lain gitu ya. Saya nggak terima. Ya sudah, kita ini ya bisa mengikuti jalan kita sendiri ya. Kita bisa memilih satu model sendiri ya, model kesukaan kita, atau mungkin karena kita paham kita paham dengan dunia nyatanya gitu ya, kita tahu oh model ini akurasinya bagus, tetapi dia tidak menggambarkan keadaan di dunia nyata misalnya.
Jangan pakai itu, kita pakai model yang lainnya yang lebih sesuai, misalnya seperti itu ya. Nah, ini misalnya saya memilih RF ya, random forest misalnya. Maka perintahnya create model, kemudian kita panggil namanya ya. Namanya itu sesuai yang ada di tabel perbandingan tadi ya. Kita panggil dengan nama pendeknya. Ada LR, Rich, IT, dan kawan-kawan. Kita panggil nama pendeknya saja. Mana tadi? Nah, dimasukkan di sini pakai tanda petik. Kalau mau pilih model lain boleh ya, tinggal diganti saja ini RF-nya. Atau mau pakai LDA, mau pakai SVM boleh. Nah, kebetulan saya memilih RF. Kenapa? Karena RF ini bisa dilakukan parameter tuning ya. Jadi sekalian saya membahas tuningnya di sini. Oke, saya jalankan. Ini ya kita sekalian ngetes ya. Saya dapat 0,82. Apakah akan berubah? Ya, berubah. Berarti memang random dia. Oke, kita dapat 0,77. Nah, 0,77 ini dia dapatkan dari setting yang default ya. Setting default dari RF. Nah, itu sebenarnya kita bisa tuning ya, kita bisa perbaiki dengan melakukan tuning pada parameternya. RF itu, random forest itu kan ini ya, kita bisa menentukan jumlah pohonnya berapa, kemudian kedalaman pohonnya berapa, kemudian ada kriteria apa lagi gitu ya, saya lupa. Itu bisa kita gonta-ganti gitu ya, biar modelnya ini jadi lebih baik. Oke, kita akan lakukan tuning kepada RF. Perintahnya adalah tune model, diikuti nama modelnya. Kemudian saya simpan di variabel namanya tune RF. Kita jalankan. Kita bandingkan nanti ininya ya, apa akurasinya, apakah benar dia meningkat atau enggak, atau malah justru turun gitu ya. Saya sempat coba itu pernah turun ya, aneh ya. Kok lama? Oh iya, tambahan ya. Kenapa kok dia bisa lama? Jadi parameter tuningnya itu dilakukan dengan teknik namanya grid search. Grid search. Intinya dia akan menggonta-ganti nilai dari parameternya itu gitu ya. Misalnya kita punya 3 parameter gitu ya. Kemudian masing-masing parameter kita coba 10 nilai yang berbeda. Berarti total kita punya berapa eksperimen ya? 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Berarti 1000. Seperti itu. Jadi segala macam kemungkinan dia coba gitu. Kemudian dia akan pilih yang terbaik. Seperti itu. Namanya grid search. Makanya dia tadi agak lama, lebih lama daripada yang pertama. Tadi saya dapat 0,77, sekarang 0,8 ya, berhasil dia lebih baik gitu ya. Gara-gara dilakukan tuning. Nah, untuk tuning ini tidak semua model bisa dilakukan tuning ya. Seperti naive Bayes itu kan nggak bisa karena rumusnya cuma gitu doang gitu, nggak ada parameternya. Tapi untuk beberapa metode, terutama metode yang baru, yang ensemble gitu ya, kayak XGBoost sama RF, dia bisa dilakukan tuning karena parameternya ada banyak gitu ya. Itu bisa kita mainkan biar kita bisa dapat angka yang lebih baik ya. Tadi 0,77, sekarang 0,8. Mungkin teman-teman ada yang lebih jelek ininya hasilnya atau sudah bisa lebih bagus semua.
bagus sih Pak punya saya. Dari berapa jadi berapa? Saya nyoba yang LR, yang akurasinya dari 81,82% jadi 84,87. Nah, lumayan ya, 3%. 85. Oh ya Bu Hana, nyambung pertanyaan saya minggu lalu. Sebelum saya tanya Bu Hana itu saya nganggapnya perbedaan 1%, 3% itu saya anggap nggak beda gitu ya, anggaplah sama aja gitu Bu. Ya. Jadi berbeda ya sekarang. Nggak tahu, saya belum menemukan kesimpulan apakah perbedaan 1%, 3% itu dianggap sama saja ataukah sebenarnya itu signifikan ya? Ya signifikan. Signifikan. Dalam hal ini sangat signifikan untuk kasus ini. Kalau misalnya sing kasusnya Pak Sopo sebenarnya Pak Yul itu kan misalnya data puluhan tahun, terus dia akurasi 30%. Nah, 31 itu nggak jadi beda, nggak terlalu beda dengan 25 mungkin nggak terlalu beda. Jadi karena istilahnya juga melihat datanya. Artinya tadi kan tergantung dari realitasnya gitu. Ya kan? Jadi dia 30% udah bagus, misalnya error 30%. Di sini error 30% mungkin buruk gitu ya. Ya. Gitu. Terus dia ada peningkatan 5% itu mungkin udah bagus gitu. Ya. Okay. Ya. Jadi ini sangat signifikan ini berbeda 0,1. Saya dulu ini Bu, ketika saya menulis, saya menyimpulkan begini. Saya kan misalnya membandingkan 3 model gitu ya. Kemudian perbedaannya ya cuma 1%, 3% itu saya menuliskannya begini. Akurasi itu lebih ditentukan oleh data dibandingkan dari metode yang kita pilih gitu. Bener nggak Bu? Aku nggak tahu, tidak ada yang tepat-tepat banget dalam sebuah sains ya. Jadi ya asal ada alasannya bisa logis diterima, menurut saya udah cukup toh. Ya, oke Bu. Menurut saya sih ya, nggak tahu kalau orang yang sangat idealis terhadap keilmuannya beda lagi. Kalau saya kan praktis aja gitu loh. Oh iya. Dan kayaknya data sains ini berkembang banyak karena mereka yang penting menjawab pertanyaan segera gitu ya, kayak gitu, sehingga terus berubah. Betul. Jadi lebih penting menjawab pertanyaannya daripada benar-benar 100% benar gitu. Enggak. Berarti good enough ya Bu ya? Ya, good enough. Yang penting nyampe tujuannya. Kayaknya gitu sih data science itu, tak lihat-lihat kok cepet berkembang gitu kan. Terus mereka dengan bebas sharing code kan. Oke. Ada lagi yang mau mendiskusikan untuk sementara ini sampai sini? Ini sudah mau selesai sih. Oke, saya lanjutkan ya. Tadi kita sudah lakukan tuning untuk RF, kita simpan di June RF, kita simpan ya. Sama perintahnya, save model, kita mau simpan apa, June RF, kita kasih nama bebas ya. Ini namanya misalnya base RF model gitu ya. Karena RF-nya tadi sudah kita tuning. Kemudian ini abaikan saja, dia disimpan gitu ya. Ini kita jalankan. Nah, cek hasilnya base RF model ya, sudah tersimpan. Kemudian kalau mau panggil sama perintahnya load model, kemudian kalau mau dipakai prediksi, perintahnya predict. Selesai. Hari ini sudah selesai ya. 1,5 jam nggak nyampe. Oke, seperti itu sudah selesai saya pikir ya, singkat saja gitu ya. Oke, saya coba menghitung ada berapa baris ya. 1, 2, 3. Ini nggak penting. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. 10 baris sudah bisa membandingkan 14
model, melakukan penyiapan data, melakukan split, melakukan perbandingan, menyimpan dan memprediksi. Apakah sudah termasuk streamline atau belum itu? Ya, jadi kita hanya 10 baris saja ternyata. Yang bawah ini tambahan. Ya, begitu. Terima kasih dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke siapa? Mas Daniel atau Mbak Happy? Jadi yang lama itu malah itu tadi ya, kita processing datanya, kan datanya udah cantik toh. Iya. Udah tinggal applied method gitu ya. Data apa nih tadi? Data jantung, penyakit jantung, Bu. Oh, oke. Masih ini ya, belum bermain image ya? Belum. Saya belum pernah bermain image, Bu. Saya cenderung data yang tabel-tabel aja. Iyalah, mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi tulanan image. Itu Mas Daniel kayaknya. Apa? Membedakan mangga yang masak sama yang belum masak. Oh. Ya, siap. Bagaimana Mas? Ya. Oh ya Mas. Mas Daniel nanya. Nanti. Itu kan yang tadi yang 10%, 10 sama 30. Itu ada kaitannya nggak ya dengan kepentingan? Misalnya kalau kita datasetnya itu di bidang kesehatan kan, itu bisa sangat signifikan ya kalau misalnya terjadi kesalahan di 10 itu. Misalnya ya. Iya. Nah itu apa? Iya. Mungkin bergantung juga kali ya dengan kepentingan. Jadi ada beberapa bagian mungkin bisa mentoleransi, tapi ada juga mungkin beberapa bidang yang nggak bisa mentoleransi. Apalagi bidang data science ini kan di mana-mana ya, kayak gitu. Jadi mungkin apakah ada hubungannya? Ini baru opini sih, maksudnya belum terkonfirmasi. Nah mungkin kalau kita mau, ini usul aja sih, cuma belum saya coba juga, malah dapat ide bagus ya. Mungkin kita run setiap model yang itu tadi, yang ada perbandingannya, terus kita tes dia dengan data prediction untuk data test yang sedikit banyak, dan kita lihat heat map, confusion matrix. Nah, jadi kan dari situ bisa kelihatan kali ya, bahkan kita bisa tahu kategori-kategori apa aja di mana yang itu mungkin pikiran saya sih. Cuma mungkin ketika dihadapkan dengan pertanyaan itu sih, kayaknya memang betul ya kalau untuk standar saya juga nggak ini. Tapi apakah kepentingan si pemilik data itu tuh menjadi suatu pertimbangan yang penting ya untuk mengetahui bahwa sebatas mana kita bisa menoleransi dengan perbedaan antar model, sehingga tujuannya adalah mencari yang paling baik kayak gitu. Yeah. Apakah begitu ya? Saya juga ya, saya sendiri juga belum terjawab ya. Jadi akurasi yang bisa diterima itu berapa sih gitu ya. Ketika saya tanya ke dalam forum gitu, biasanya tergantung kasus gitu ya. Kalau yang tadi Pak Mas Daniel bilang kalau kesehatan harus tinggi, kalau yang lain mungkin rendah. Saya ingat itu, saya lupa ya kasusnya apa. Jadi kayak ini misalnya skripsi mahasiswa gitu ya. Kalau dia bidangnya sosial itu kan akurasi rendah pun nggak masalah gitu ya, 60% aja udah bagus. Katanya seperti itu ya. Tapi kalau kesehatan memang harus di atas 90% gitu ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi ya mungkin bisa kita bisa pakai standar itu juga. Jadi kalau untuk masalah-masalah sosial kita bolehlah agak ini, tapi kalau untuk yang penting banget seperti kesehatan memang ada standar misalnya di atas 90 begitu. Ya itu mungkin dilihat dari dampaknya ya. Misalnya kita mau mendiagnosa orang sakit apa, masa ya main-main gitu kan. Akurasinya 0,4 kan ya kurang bertanggung jawab gitu kan. Tapi kalau misalnya kita prediksi hujan, apakah besok hujan gitu dengan akurasi 40% ya itu nggak masalah gitu ya. Mau salah juga nggak apa-apa, orang nggak akan terlalu dirugikan gitu. Aku juga belum nemu Mas jawaban untuk berapa batasnya gitu ya. Oh ya, saya sempat tanya ke ini kayak perusahaan yang khusus ini jualan produk untuk prediksi gitu ya. Saya tanya ke mereka gimana untuk batas akurasi yang bisa diterima gitu ya.
ya jawabannya ngambang juga. Jadi saya sampai sekarang juga nggak nemu batasan yang bisa diterima itu seperti apa. Tetapi mungkin bisa didekati dengan cara ini, Mas. Saya lupa namanya. Misalnya begini. Saya lupa istilahnya, tapi saya ada contohnya. Kasus ini tadi kan kita memprediksikan binary ya. Ada 2 kemungkinan saja, benar salah. Jika seseorang tidak tahu apa-apa, bodoh gitu ya, dia asal nebak, maka kemungkinan dia benar berapa, Mas? Dengan 2 pilihan. 20%. Dari ya, mana? kalau tebak acak 8. Gini, misalnya ada 100 tebakan, dia nebaknya ngasal gitu. Dia kemungkinan benernya berapa persen, Mas? 20 dari 100. Cara dapat angka 20 dari mana? Itu sih aku cuma dikasih tahu sih. Di teori pendidikan ada, kalau teori kalau asal itu kemungkinan dalam distribusi normal tuh dia akan 20. Oh, gitu ya. Scale-nya. Aduh, hitung matematikanya saya juga. Sebentar, saya coba buka WK ini agak lemot. Saya dulu terinspirasi dari WK ini sebenarnya. Saya lupa. Jadi intinya gini. Ketika orang harus memilih di antara 2, maka kemungkinan dia benar tuh 50%, Mas. Karena dia bisa begini caranya. Dia tebak saja iya semua gitu. Maka dia pasti 50% benar gitu. Nah, kita membandingkan seberapa bagus model itu berdasarkan kita bandingkan model ini dengan seseorang yang bodoh sama sekali. Yang nggak tahu apa-apa, dia asal nebak gitu, Mas. Jadi mungkin saya sekarang pakai itu aja. Membandingkan model buatan kita dengan orang yang asal nebak, seberapa bagus dia. Misalnya orang yang asal nebak itu 50, kemudian model kita 75. Ya sudah, itu cukup baik gitu, Mas. Saya sementara pegang itu. Jadi membandingkan dengan orang bodoh gitu. Orang yang asal nebak. Saya lupa istilah teknisnya, ada di WK cuman saya lupa. Oke, WK. Oh, Wikipedia. Ini WK ini untuk machine learning tapi tinggal main klik-klik gitu aja. Oke, siap. Di WK ini saya ada istilahnya ya. Saya lupa. Coba saya buka. Lemot dia. Oh, saya pakai ini aja. Ini data DNA by the way. Saya dapat dari tempat lain. Semoga ketemu. Ya, kalau nggak salah ini one rule atau zero R ini, Mas. Oh ya. Jadi zero R ini artinya adalah orang yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ibarat kata semua atribut itu kita hilangkan. Jadi hanya ada kolom terakhir saja. Jadi dia nebak kolom terakhir berdasarkan kolom terakhir. Alias berdasarkan tidak berdasarkan apapun. Dia asal nebak itu. Namanya zero R. Jadi dia tidak punya dasar untuk menebak gitu. Jadi nggak tahu sama sekali gitu. Orang bodoh sama sekali. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang. Mungkin pendekatannya bisa dengan ini. Seberapa bagus model itu dibandingkan dengan jika dia nggak tahu apa-apa. Nah, ketika dia nggak tahu apa-apa, kemungkinan dia benar itu sama dengan distribusi dari kelasnya gitu ya. Jadi kalau kita punya data 50-50, berarti kemungkinan dia benar ya 50 gitu ya. Kalau datanya adalah 75-25, kemungkinan dia benar ya bisa 25, bisa 75 gitu. Itu zero R ternyata namanya. Jadi asumsi bahwa orang itu nggak tahu apa-apa, dia asal nebak. Mungkin begitu, Mas, sedikit yang saya tahu gitu. Oke, ada lagi kah yang mau didiskusikan? Saya stopnya mana ini? Oke, teman-teman yang lain, apa ada? Thank you, Mas Taufik, buat ilmunya, terutama library-nya keren. Disambung minggu depan kah? Nggak tahu, Bu. Tadi ya, mahasiswanya pada kemana? Kok mahasiswamu udah ada yang ikut?
Ini sengaja saya simpan Bu karena mereka masih awal, jadi baru minggu ini saya kenalkan ke WK sama Python. Jadi biar nggak kaget gitu. Ini direkamkan ya. Nah, jadi nanti ketika saatnya pas baru saya munculkan rekamannya gitu. Oh gitu, ngirit ya. Nggak apa-apa sih, pemanasan gitu. Ini yang baru binary jadi klasifikasi. Yang multi kelas belum ya? Belum, karena intro. Saya juga belum nyoba sih yang multi kelas. Saya kemarin main-mainnya juga binary juga. Kalau multi kelas kemungkinan akurasinya bisa lebih rendah lagi ya Bu ya, karena dia harus nebak banyak lagi. Iya. Regresinya gimana Bu? Sudah bisa belum? Kemarin Bu Hana kan nyoba regresi, sudah berhasilkah dengan PyCaret? Oh logistik. Oh PyCaret. Oh PyCaret itu yang untuk regresi. Oh gua belum tak terusin. Ketumpuk tugas yang lain. Ya kita sih nanti di yang data kemarin ya punyanya Pak Priyo. Tak ulang tadi untuk ke logistik regression tadi. Ada lagi yang mungkin masih di apa? Di otak, ya. Saya mau tanya masalah akurasi tadi. Iya Pak. Mas Taufik. Kalau katakan sampel datanya kita tambah, tadi katakan 300 gitu ya. Akurasinya dengan model yang teratas tadi kan di 0,8 sekian. Seandainya datanya asumsi aja menjadi 10.000, apakah akurasinya akan naik? Tidak bisa menjamin Pak. Secara umum semakin banyak data semakin bagus karena lebih lebih mengurangi bias gitu ya, karena pengalamannya lebih banyak. Akan tetapi tidak bisa menjamin Pak, karena kita lihat juga datanya bagus enggak, dalam artian bagaimana kalau data yang ditambahkan itu justru data yang kacau misalnya, atau data yang kurang menggambarkan keadaan yang normal misalnya, itu kan justru malah mengacaukan Pak. Jadi enggak ada jaminan ya, meskipun memang semakin banyak semakin baik, dalam artian pengalamannya lebih banyak. Nah makanya sebenarnya kita butuh namanya EDA ya, exploratory data analysis ya. Apakah data yang sekian banyak itu misalnya apakah distribusinya normal, apakah banyak yang ngaco-ngaco misalnya. Tapi kemarin EDA-nya hanya disinggung sedikit. Sebenarnya saya pengen EDA itu sebenarnya saya pengen mendalami EDA dan juga ini apa namanya feature engineering. Jadi misalnya kita dapatkan sebuah apa namanya fitur gitu ya. Fitur ini sebenarnya bisa kita mainkan gitu ya, bisa kita ubah bentuknya. Misalnya contoh sederhananya begini, kasus COVID ya. Kasus COVID itu kan bisa akumulatif, bisa penambahan per hari. Ya, misalnya kita mau memprediksi apa ya, mau memprediksi kapan selesai corona misalnya. Nah, manakah informasi yang lebih berguna? Akumulatifkah ataukah data penambahan? Nah, itu perlu kita pikirkan gitu. Sebenarnya saya punya ekspektasi untuk FSM bisa menghadirkan EDA sama feature engineering itu sebenarnya, Bu Hana dan Mas Daniel. Mungkin kalau bisa pertemuan yang akan datang bisa lebih mendalami EDA sama feature engineering itu, karena percuma kita punya data banyak yang katanya semakin banyak semakin bagus, tetapi kita buta dengan keadaan dari data itu sendiri gitu. Jadi kita main yang penting masukkan ke metode, keluar hasilnya. Itu Bu, sama Mas Daniel mungkin. Oke. Cukup menarik. Bu Hana, kita punya 2 sampel yang kualitas datanya mungkin agak berbeda loh Bu Hana. Ya. Udah tak mainin. Makanya ini rasanya statement dari Mas Muhammad Taufik cukup menarik ini. Ya. Kebetulan data yang tadi saya sharing itu yang pertama adalah data yang dihasilkan oleh manual input manusia.
Jadi ada kemungkinan error faktornya itu ada atas kesalahan input. Kemudian tipe data yang kedua itu data yang betul-betul murni diambil dari mesin. Jadi dari bahasa hex kita translate ke teks lah. Jadi hampir dibilang tidak ada kesalahan data. Nah itu mungkin metodenya bisa diuji, Mas Taufik, dengan cara seperti itu. Apakah data manual entry ini lebih buruk daripada data yang dihasilkan oleh mesin, kira-kira seperti itu kan? Ya, bisa ya, kita tinggal ubah saja tadi kodenya tadi, panggil datanya kita ganti sebentar gitu kan, kita bisa langsung lihat ya, oh ternyata kalau pakai yang ini ternyata lebih bagus misalnya gitu ya. Tapi untuk semakin menambah keyakinan kita, itu Pak, kita perlu lihat semacam grafik-grafiknya gitu ya, sebaran datanya seperti apa, seperti itu. Oke. Mungkin Bu Hana yang lebih paham tentang matematisnya. Atau secara visual saja dulu misalnya. Oke. Harus dicoba kapan-kapan Bu Hana? Ya, Lena udah jalan kok Lena. Wani piro ngono ya Len. Belum, Bu. Ya Pak, udah dicoba. Taufik juga mau kerja ya itu ya Taufik. Saya kemarin baru visualisasi Bu, tapi saya mengartikannya bingung karena nggak paham sama dunia mesin-mesin itu. Jadi saya visualisasikan semua pakai AutoVis itu, tapi ketika saya mau mengartikan gambarnya ini maksudnya apa ya gitu, nggak paham. Wes ono. Sudah. Mau saya tampilkan. Kayak Pak Heri lah, Benoro. Tapi ini data yang pertama ya? Iya. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah Pak. Tapi mesin sambil jalan ya, sambil Taufik sambil mau sharing, mesin itu kan ya tetap bisa ada error. Misalnya kalau ada sensor tiba-tiba pas macet ngono, itu kan bisa Pak. Kalau sensor akan continuous Bu. Hah? Jadi kalau sensor begitu dia bermasalah itu ada errornya akan continuous. Oh gitu ya. Iya. Harus ada manual maintenance dulu ya. Betul. Jadi saya bisa ngelihat kalau ada error di yang berasal dari sensor rusak. Oke. Oh ya. Ya. Nah, itu makanya saya kepikiran yang ini Pak, yang MF itu nanti sensor itu. Jadi kemungkinan dapat akurasi 70% aja udah bagus. Karena sensornya di daerah yang rentan ya, misalnya kena cuaca lah, kena betul. gitu-gitulah. Oke, silakan. Ya, ini saya membuat grafiknya juga pakai cara cepat ya. Jadi karena saya sudah mulai berumur, saya sudah mulai males. Jadi saya pakai cara cepat ya, namanya AutoVis. Jadi satu baris langsung keluar banyak gambar gitu. Ini gambarnya banyak sekali ini. Oke, kita lihat satu persatu. Mungkin Bu Hana, Mas Daniel, dan yang lainnya bisa berkomentar ya. Saya mau membaca ini belum paham gitu. Yang pertama ini pairwise. Ya, saya juga kurang paham ini. Ini kayaknya dia ngeplot dua dua variabel ya, sepasang. Dua fitur. Yang berbeda ya. Cuman ketika saya mau mengartikan ya, ini apa ya, V100 TBN apa ya? Hubungan linier. Kalau naik linier kan segaris itu. Ya ini yang nomor 1 mau dipaksa linier juga agak kurang. Bisa. Ini juga nggak pas gitu ya, dia 0 semua gitu. Karena pairwise. Ya. Ini kebetulan kok dia cuma 3 ya. Kok nggak semuanya digambarkan ya, mungkin yang terbaik saja mungkin ya. Saya belum baca dokumentasinya, hanya asal menjalankan saja. Oke. Oh nganu, mungkin yang numerik itu. Oh ya, yang numerik saja berarti. Milih yang numerik aja. Nah. Dan kalau misalnya 00 semua atau sama semua, itu berapa? Misalnya 48 ngono ya, nggak masuk akal, make not sense gitu ya. Kayak gitu-gitu. Tadi kan ada kolom yang kayak gitu toh. Numerik tapi 1000 semua, berarti kan meaningless ya artinya terhadap komparasi.
komparasi ya. Ya, jadi IDE ya kira-kira kita melihat di gambar-gambar seperti ini kemudian artinya apa gitu. Di-share, terus ya. Di-share nanti di itu ya. Apa sing biasanya naruh file? Saya bisa nambah toh, Bu? Hah? Saya bisa nambah. Drive. Bisa toh? Oh, bisa. Oh ya, nanti bentar saya cek. Maksudnya? Saya punya akses untuk nambah ke Google Drive itunya enggak? Atau ke Google Drive saya? Mau, oh, halo, siapa jenenge Daniel? Daniel, ya, betul Daniel. Bisa toh naruh file? Bisa harusnya kalau dikasih akses. Ya, tadi nanti kan nge-share mana tadi? Nge-share dari mana? Tadi Google Drive saya sendiri, Bu. Oh, oke, ya udah di-share ke saya. Enggak, langsung saya share aja lah. Enggak lali. Jangan nanti kelihatan barang-barang pribadi. Yang tadi di link Share cuma itu aja. Ya, ini saya stop share dulu. Orang nanti sih terus ndelok ngisore durung. Bentar, Bu. Saya mau upload jadi exploratory data analisis ya, bandingkan properti statistik IPS. CAK kayak gitu-gitu ya. ini datanya saya share sekalian nggak, Bu? Ya, boleh. Oh ya. Kan data yang kemarin, itu datanya Pak Heri itu. Iya. Yang aku kasih ya. Oke, sudah saya upload di link yang sama yang tadi sudah di-share. Oke, sip. Sama Mas Daniel. Terus lanjutkan kembali, masih ada waktu. Oke. Terus berikutnya di slot ini distribusi ya, Bu ya. Saya juga kurang paham ini asal menjalankan saja. Ya. Kemudian ini untuk variabel V100 saya juga nggak tahu V100 itu apa. Kemudian ini box plot ya, apa median, min dan kawan-kawannya itu. Ini apa ya? Ya, mungkin Bu Hana yang lebih paham. Theoretical probability ya, kayak korelasi ya iso. Skewness. Ya itu ini kayak fitting ya, kalau begini ini kayak fitting itu. Theoretical quantities and observed values, ordered value. Saya nggak paham, Bu. Histogram. Ya. Oke, mungkin saya scroll ke bawah, nanti kalau ada yang menarik Bu Hana ini ya bilang stop ya, Bu ya. Ini kan cara lain itu tadi, kosmetik tadi ya. Ya. Yang di bawah ini. Nah, ini korelasi. Kalau di dunia usaha ngelihat tabel kayak begini, sudah senang ya, Pak? Bukan, Bu, dibuang, Bu. Oh, mah dibuang. Iya, karena dengan warna ini membuat kita harus berpikir kembali. Nah, kalau di pabrik ya, warna itu cocok dengan alert. Begitu ada suatu alert, itu harus ada warna. Nah, itu cocok. Cuman kalau analisa warna, wah, itu... Oh, ini sejauh ini hanya untuk biar terlihat mudah saja. Betul. Ya, banyaknya data biasanya tabel dalam kolom-kolom, terus dimasukkan dalam seperti itu. Itu jadi ada 3 kelas itu di mana itu tadi? Apa, Bu? Yang mana, Bu? Itu yang atas tadi. Nah, ini 3 kelas ya. Yang warna apa, Bu? Ya, biru, merah. Average by eval code. Saya juga nggak paham, Bu. Saya cuma jalan. Boleh lihat perintahnya nggak, Mas? Komennya. Perintahnya cuman ini aja, auto fish gitu doang, Pak. Oh, sebentar. Jadi langsung dia
apa yang bisa digambar ya, apa yang bisa digambar dari data itu dia tampilkan semua gitu. Oke. Number of string columns. Kalau datasetnya kita itu dulu, datasetnya kita tadi the types. Jadi kita tahu mana yang string, mana yang. Oke, sebentar nih jalan. Karena kayaknya Autofis juga udah kasih keterangan tuh ada data yang numerik, ada yang string, terus dikasih tahu yang string itu ABC ada 3. Nah, kemungkinan itu kelas or something. Mas Daniel pernah pakai? Enggak sih. Ini tadi aku lihat mencoba memahami aja. Oh. The types ya tadi. Ya, saya kontak dulu. Saya itu tidak suka menghafal. Karena tadi. Jujur sih, maksudnya kalau otomasi begini saya sangat kuper, Mas. Jujur karena saya karena males pakai auto. Kami beneran disuruh buat sendiri, terus abis itu pakai yang basic. Jadi tuh kalau yang otomasi gini saya justru wow. Tapi ya enaknya kami kalau misalnya basic dari awal diajarin tuh agak ngerti kayak betul-betul apa, kenapa. Nah, itu mungkin kami bisa menjawab. Kalau itu mahasiswa enaknya harus ketika dijelasin basic konsepnya. Nah, itu Bu Hana tuh yang ngajarin kami tuh sampai kayak gini. Mana Bu Hana? Bu Hana. Yang tanggung jawab Bu Hana dan Pak Suri. Ya biar bisa ngomong. Itu tadi kan Mas Taufik nggak bisa ngomong. Bentar ya. Ada yang string nggak ya di sini? Objek. Hasilnya, tapi susah ngomong. Oke, Mas. Boleh lihat oil grade ID nggak? Apa? Oil grade ID. Data grade. Ya, kita panggil oil grade. Nan. Iya. SAE gitu. Mungkin itu string. Ini string ini, tulisan-tulisan ini. Oke. Berarti salah satu yang ABC itu adalah yang data type-nya objek. Cuman nggak ada itu ya, Mas. Nggak ada informasi ya. Ketika dia visualize, dia nggak kasih informasi ya. Nggak ada. Itu juga ada yang salah tuh. Apa Bu? Kayaknya itu ada kolom yang 48 tiba-tiba ada satu kolom 48 something angka banyak jelas. Iya ini. Nah, kadang-kadang seperti itu penyimpanan data ke CSV mungkin ya. Tiba-tiba nah itu membuat istilahnya itu termasuk none kan harusnya atau ya meaningless atau ya makanya perlu kita gambar Bu. Jadi kalau ada yang mencelat begini kelihatan. Yang outliers harusnya dia terbaca sebagai outliers kalau dia terlalu besar. No, it's wrong. This is data itu adalah data salah gitu loh. Nah, dia terketik demikian atau tiba-tiba menyimpan seperti itu bisa terjadi ketika Excel atau di simpan gitu. Nah, sehingga dibetulkan ketiklah atau diapakan. Ya. Ya, ini bukan outlier, ini memang salah. Ya, saya setuju dengan Bu Hana karena itu membuat data salah itu. Oke. Kalau begitu, kalau misalnya ternyata ada kemungkinan data salah, mungkin lebih baik sebelum diplot, karena kalau plot itu nanti akan diterjemahkan sebagai outlier. Kalau misalnya kita plot. Mungkin akan lebih baik inspect dulu. Misalnya kalau dari inspect kan bisa langsung kelihatan max, min, describe ya. Kalau Pandas punya data describe. Oke. Apa-apa santai. Cara perintahnya gimana ya? Saya lupa. Perintahnya gimana Mas Daniel? Ya. Aku tidak menghafal perintah. Data describe. Datamu data apa yang nyimpennya mau? Nggak usah ini deh. Oh bisa ya? Oke. Sorry. Nah di sini dia kan kasih tahu max-nya berapa, min-nya berapa. Tadi data apa ya? Yang 48 tuh harusnya. Oil grade apa ya? Label. Label ya. Label. Jadi saya memandangnya dalam hal ini itu. Ini ya. Iya. Ya betul. Dalam hal ini tuh kita nggak perlu menjadi fitur karena dia seluruh data dia berlabel 48. Jadi dia nggak perlu menjadi fitur gitu loh. Iya. Ada gunanya. Sepakat sih. Bisa.
tidak bisa menambah kecuali informasi. begini Bu, kecuali ada beberapa kayak kemarin ya, itu menarik banget sih setelah Pak Priyo baru ngomong ada beberapa yang ternyata cuma 01, ternyata yang harus ganti oli ya, status ganti oli. Kemarin waktu saya hanya regresi kan, saya langsung eliminasi karena dia kecil. Padahal ternyata dia itu untuk klasifikasi dia berharga banget itu. Berharga dia banget. yang memberikan status ganti atau enggak. Kalau nggak salah kemarin Pak Priyo ada komen seperti itu ya. Ya, Tolong betul. saya Pak Priyo kalau saya salah. Makanya Betul, saya betul. Ya, jadi mungkin begini sih, walaupun kita itu sebagai data science sebenarnya dengan membuat seperti ini, kita bisa langsung tahu kira-kira data apa yang berkorelasi, tapi penting juga kita dapat gambaran dari klien tentang setiap fitur ini tuh bicara apa aja gitu. Atau mungkin hal-hal penting yang harus diperhatikan, misalnya target tadi ya, targetnya apa? Oh, ganti oil. Maka semuanya ini harusnya bisa kita klasifikasiin dan kita cari pengaruhnya dengan hue-nya itu adalah ganti oil. Cuma saya nggak tahu fitur ganti oil namanya apa. Oil change kemarin itu yang aku ngerjain kan itu. Betul. Nah, kan jadinya kayak punya Bu Hana gitu analisanya. Jadi betul sih Bu, mungkin kita perlu berbicara juga dengan klien, dengarkan maunya mereka apa, nah baru jadi. Kayaknya loh, nggak tahu Pak Heri diem aja kok. Itu nanti buat materi hari Kamis depan, Bu. Oh, siap. Jadi Taufik gabung, Mas Taufik. Jadi gini, tiga data yang kemarin saya berikan, memang saya tidak memberikan guidance apa-apa. Saya memakai metode, betul, memakai metodenya Bu Hana, biarkan data yang bicara. Oke. Nah, terus setelah ini sudah dioprek, step selanjutnya saya akan mengklasifikasikan kepentingan data tersebut. Betul. Mana data yang penting, mana data yang tidak. Terus diolah dengan Python katakan, nanti kita bandingkan hasilnya. Seberapa dekat korelasinya antara dua pendekatan tersebut. Kira-kira rencana saya seperti itu. Oh, nice. That will be a great idea for research loh, Pak. Kalau saya kemarin manja Pak, jadi saya pingin keterangannya dulu. Jadi masing-masing ini artinya apa? Betul. Iya, kalau untuk mempercepat proses seperti itu, Mas Taufik. Cuman kan kita harus bandingin. Ini ada pendekatannya Bu Hana seperti ini. Nah, pendekatan di dunia usaha seperti ini. Nah, kita harus ukur nih untuk menyamakan persepsi apakah yang dilakukan di dunia pendidikan itu akan nyambung nanti. Iya. Ya, kira-kira seperti itu. Dan mungkin sih ini cuma ide aja. Ini ide, cuma saya juga belum coba ya. Jujur sih saya kadang tuh banyak ide cuman berhenti di ide. Mungkin kalau misalnya kita pun belum mendapatkan informasi dari klien, kita bisa coba dengan cluster. Karena kan sebenarnya cluster adalah unsupervised yang kita nggak dikasih tahu label dan kategori. Tapi harusnya kalaupun kita pakai semua fitur untuk mengklasifikasi ganti oil dan tidak, nah harusnya fitur yang sama bisa dipakai untuk mengcluster sehingga muncul ada kelompok. Tinggal kita tentukan aja berapa jumlah clusternya kan. Itu baru pemikiran. Ya. Cuman hati-hati Mas, ketika ada kolom yang tidak ada gunanya, dia bisa mengacaukan klasternya. Ya. Betul. Mungkin PCI dulu untuk kita cari yang paling kuat ya relasinya pengaruhnya. Ya. Wow, keren ya. Thank you. Ya, Mas Taufik nanti tak share yang versi banyak untuk cara yang sama. Gitu. Oke Bu. Aku lupa share loh. Tadi aku share ke Daniel, ke Lena, ke Pak Surya. Oh ya, Bu Hana kemarin Bu Hana ceritanya mau memberikan ini sebagai tugas ya? Tugasnya siapa? Tugas teman-teman. Jadi enggak ya? Iya, maksudnya dikeroyok bareng-bareng gitu, terus nanti diceritakan bersama-sama. Anggaplah ini multiplier efeknya di MF yang versi pembelajaran gitu.
Jadi nanti Mas Taufik juga bagian di situ, gitu kan? Iya sih. Versi ke mahasiswanya gitu loh. Seperti itu. Ya saya hanya cuman maksudnya pikiran saya ya kita pasti akan tetap mencoba yang terbaik gitu kan. Tapi mungkin ada sedikit kalau keterlibatan teman-teman yang 2021 lebih banyak kan, itu ada senang juga setidaknya yang di-sharingkan Mas Tofi, Bu Hana kemarin semuanya itu, Pak Heri semuanya itu tuh teman-teman bisa tangkap. Jadi ini nanti bisa kok dia jadi cerita tambahan kayak small monograph of this data ke Pak Heri gitu kan. Ntar dari sini ya, Bapak bisa kuliah ya. Khusus untuk itu gitu. Jadi ya kan, cuma tantangannya nanti kan justru itu tadi ya, real time data kita belum masuk loh, database itu kita belum sampai sana, jadi masih jauh ya. Wah, kalau itu masih jauh banget, Bu. Ya, karena itu sendiri bahasanya udah nggak cuma Python aja, Bu. Kalau kita udah mau ngabung sama database, itu udah kita butuh protokol untuk bahasanya, kita akan lebih banyak sih. Cuman harapannya kita akan sampai ke sana. Yes. Kemudian nanti ditambah image karena cita-citanya nanti untuk membayar partikel dan seterusnya. Mineral. Nanti kalau sudah masuk ke dalam istilah sekarang data lake atau data mart, saya mungkin bisa undang salah satu teman saya nanti untuk memberikan ya semacam penjelasan sedikit pemakaian database menjadi data lake atau data mart di dalam dunia usaha seperti apa. Siap. Kita jadwalkan aja mungkin di. Kami tunggu loh Pak Heri. Terima kasih. Oktober terakhir apa Oktober minggu ke berapa? Ini sekarang mau minggu ke-1 ya, ketiga apa gitu. Kalau kedua. Bu Hana, kalau bisa sudah di ujung-ujung aja, Bu. Setelah kita punya sesuatu ya bisa. Iya, Bu. Jadi gambarannya lengkap itu nanti. November berarti. Nggak masalah, November. Sip. Saya tuh baru cari orang untuk itu ahlinya dari sensor dengan AI itu sampai mereka udah buat yang orang Indonesia kok belum ada ya. Teman relasi saya maksud saya. Relasi saya. Ada, Bu. Prio itu. Ahlinya mantap. Sensor. Apa? Prio itu ahlinya sensor. Oh itu sensornya sampai ke Python-nya sampai IoT sampai gitu. Oh, full stack ya, Bu. Kalau full stack engineer. Ya, kalau itu memang saya juga belum ketemu. Saya sendiri sudah sudah 2 atau 3 perusahaan besar itu approaching saya untuk menggabungkan teknologi saya dengan AI mereka. Tapi saya ngelihat AI mereka pun juga AI yang nanggung, bukan masih belum full package lah kira-kira. Masih kayak gini lah ya, sepotong-sepotong. Iya, betul. Ya apa-apa, berarti kita punya luang untuk banyak kerjaan, begitu. Siap. Sama menurut Pak Prof itu nanti DMF berarti yang tahun depan bisa nyambung lagi. Peluangnya banyak. Dampaknya banyak. Gitu. Oke. Wis jam 8 ki. Nggih. Ya ampun teman-teman yang 2021 tolong jangan lupa absensi, saya belum buat, saya lupa saking excitednya dengan PyCaret saya sampai lupa. Setelah ini saya akan coba buat generate absensinya, mohon absensi ya di kelasnya Pak Surya nanti. Baik, jadi Rabu besok adalah Lena. GitHub. Kita akan coba belajar untuk salah satu supaya bisa merecord ya